Baik, mari kita lanjutkan topik pembahasan mengenai convolutional neural networks atau CNN. Di topik ini kita membahas beberapa poin penting mengenai CNN. Yang pertama, receptive fields dari convolutional layers. Lalu yang kedua, feature maps from multiple convolutional layers in a layer. Lalu zero padding, stride, lalu juga dilation of convolution layer. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai pooling layer. Baik, topik yang pertama adalah mengenai receptive field of convolutional layer. Jadi tidak seperti pada fully connected layers, hanya sejumlah kecil input neurons yang mempengaruhi satu buah output unit pada convolutional layer. Jadi contohnya di sini kita bisa lihat output neuron G3 itu kalau kita lakukan convolutional layer, maka hanya hidden layer H2, H3, dan H4 saja yang mempengaruhi output dari neuron G3 ini. Kalau misalkan di fully connected layer, maka G3 ini akan terpengaruhi oleh seluruh hidden neurons di sini, dari H1 sampai H5. Namun yang perlu diperhatikan bahwa jumlah input neuron yang lebih besar akan mempengaruhi setiap output neuron yang terletak pada convolutional layer yang lebih dalam. Contohnya lagi, misalkan di sini output neuron G3 ini sebenarnya terpengaruh juga dari input neuron X1, X2, X3, X4, dan X5. Ya, karena hidden neuron H2 itu terpengaruh dari input neuron X1 sampai X3, H3 terpengaruh dari X2, X4, dan H4 ini terpengaruh dari X3 dan sampai dengan X5. Jadi dengan kata lain, unit di lapisan yang lebih dalam, misalkan contohnya di sini adalah G3, dapat secara tidak langsung terhubung ke semua atau sebagian besar input neurons. Ya. Jadi di sini adalah X1 sampai dengan X5 ini adalah sebenarnya receptive field dari G3 units di input layer. Nah, jumlah input neurons yang mempengaruhi output neurons dikenal sebagai receptive field. Jadi, receptive field G3 di hidden layer ini adalah H2 sampai H4, tapi receptive field dari G3 di input layer adalah X1 sampai dengan X5. Nah, pada dasarnya kita juga bisa menghitung seberapa besar receptive field yang dimiliki oleh sebuah arsitektur dan bisa dihitung menggunakan rumus yang ada di dalam link ini. Jadi kalau misalnya tertarik silahkan dilihat secara mandiri. Baik, konsep selanjutnya yang terpenting adalah mengenai feature maps dari multiple convolutional kernels in a convolutional layer. Jadi pada CNN atau pada convolutional layer biasanya kita memiliki lebih dari satu convolutional kernel untuk menghasilkan beberapa buah feature maps. Jadi misalkan di sini kita memiliki sebuah input image, satu buah input image ya. Misalkan kita menggunakan dua buah kernel yang berbeda, maka akan menghasilkan dua buah feature maps yang berbeda. Dan inilah sebenarnya salah satu kelebihan dari CNN atau convolutional layer. Jadi biasanya kita menggunakan berbagai macam atau lebih dari satu buah kernels untuk menghasilkan lebih dari satu feature maps dalam satu kali prediction. Jadi misalkan di sini ada sebuah input image, ada 3 channel, red, green, blue, maka kita bisa memilih jumlah kernels yang kemudian akan menghasilkan jumlah feature maps yang sama. Jadi misalkan kita memilih untuk menggunakan 16 buah kernels, maka di sini akan menghasilkan 16 buah feature maps. Pada saat yang sama bisa kita lihat di sini bagaimana besarnya receptive field dari output kernel di sini. Jadi di sini bisa kita lihat receptive field kernel ini ya, neuron ini di layer sebelumnya adalah sebesar ini ya, sesuai dengan besarnya kernel yang kita gunakan. Lalu masing-masing neuron di hidden layer ini, di convolution layer pertama ini akan memiliki masing-masing receptive field yang berbeda. Jadi bisa kita lihat bagaimana receptive field dari convolutional layer yang lebih dalam memiliki receptive field yang lebih besar di input layer. Baik, konsep selanjutnya dari convolutional layer adalah zero padding and stride. Ya, jadi
di sini zero padding itu sebenarnya adalah menambahkan angka 0 di sekitar input atau gambar untuk memastikan bahwa output gambar memiliki ukuran yang sama dengan input gambar. Bisa kita lihat sebenarnya yang perlu diperhatikan juga bahwa apabila kita melakukan proses convolution menggunakan sebuah kernel, maka biasanya outputnya itu akan memiliki resolusi yang lebih kecil dibandingkan dengan inputnya. Jadi misalkan di sini bisa kita lihat apabila kita melakukan padding di sini ya, melakukan padding di sini menggunakan kernel 3x3, maka besarnya feature maps atau output dari convolution itu akan sama ukurannya. Jadi misalkan di sini ya, ukurannya adalah I dan J, maka apabila kita tambahkan zero padding 1 di masing-masing aksisnya ya, dan kita lakukan convolution operation menggunakan kernel 3x3, maka output atau dimensi atau size ya, size atau resolution dari feature maps itu akan sama. Kalau tidak, maka akan berkurang, akan lebih kecil. Ya. Lalu juga kita mempunyai komponen lain yaitu stripe, yaitu menghubungkan input layer yang lebih besar dengan layer berikutnya yang lebih kecil dengan memberi jarak pada receptive field. Ya, jadi biasanya stripe dari convolutional layer itu 1. Jadi misalkan kalau misalkan di convolution layer biasa, di sini contohnya kita itu melakukan convolution layer itu dengan jarak satu buah pixel. Jadi kita geser 1 piksel, geser 1 piksel, geser 1 piksel. Nah, di sini misalkan kita menggunakan stride 2, ya maka jarak dari yang red ini ya ke biru ini akan jaraknya adalah 2 piksel. Ya, di sini maksudnya adalah stride-nya. Jadi stride-nya adalah 2. Nah, dengan menggunakan stride ini, maka kita mengcover receptive field, ya, receptive field yang lebih besar di sini, akan tetapi ya ukuran dari feature maps outputnya, output feature maps akan lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan input dari convolution layer-nya. Nah, konsep selanjutnya adalah dilation of convolution layer. Jadi pada dilated convolution, ya jajaran kernel diberi jarak sesuai dengan dilation factor L. Ya, jadi kalau misalkan di convolution biasa, L adalah sama dengan 1, jadi jaraknya itu saling berdempetan. Misalkan kita memiliki kernel 3x3, ya maka kita akan memiliki kernel layaknya seperti ini, ya saling berhimpitan. Namun, kalau misalkan kita beri jarak, misalkan di sini ada L sama dengan 2, maka kernelnya itu tidak saling berhimpitan. Ya. Nah, dengan menggunakan dilation factor L lebih besar daripada 1, maka kita bisa memperluas receptive field, ya, tapi perlu diperhatikan bahwa penggunaan dilation factor lebih besar daripada 1 tidak secara langsung meningkatkan performa dari CNN itu sendiri, akan tetapi ada banyak sekali studi yang mengatakan bahwa penggunaan dilation ini meningkatkan performa dari CNN. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen yang penting juga di CNN, yaitu pooling layers. Nah, ide utamanya adalah menggunakan subsample terhadap input image untuk mengurangi beban komputasi, penggunaan memori, dan juga jumlah parameter, sehingga membatasi risiko overfitting. Ya, yang paling umum digunakan adalah max pooling layer yang hanya meneruskan informasi terkuat ke layer berikutnya untuk komputasi. Nah, hasil operasi max pooling ini tidak berubah karena perpindahan kecil atau invariant to small translation, yang mana adalah sangat berguna jika kita lebih peduli mengenai keberadaan fitur daripada lokasinya. Ya, jadi misalkan di sini kita memiliki intensitas misalkan 1532 di sini di inputnya, ya. Dan apabila kita melakukan proses max pooling, maka yang diteruskan di sini hanyalah nilai 5-nya saja. Ya, jadi nilai maksimum dari kernel di sininya saja. Ya, di area ininya saja, ya. Bisa juga kita menggunakan misalkan average pooling, di mana kita menghitung nilai average dari area ini, lalu kita teruskan. Tapi biasanya yang paling umum digunakan adalah max pooling. Dan ketika kita melihat hasilnya secara gambar, ya, ini adalah
contoh penggunaan max pooling di Citra. Bisa kita lihat sebenarnya detailnya juga tidak terlalu berkurang dengan sangat ya, tidak berkurang secara signifikan. Bisa kita masih lihat juga cukup tajam. Jadi max pooling ini meneruskan informasi terpenting di area inputnya. Dan bisa kita lihat maksudnya dari invariant to small translation adalah apabila kita memiliki sebuah gambar digit misalkan 8, kita lakukan proses komputasi max pooling ya, saat digitnya bergeser sedikit dari A ke B, maka nilai max poolingnya itu masih sama. Tetapi pada saat berubah dari A ke C, maka nilai dari max poolingnya itu akan berubah cukup besar. Ya, jadi maksudnya nilai output dari max pooling itu biasanya invariant to small translation. Kalau translationnya sangat sedikit kecil, maka hasilnya itu akan sama. Akan tetapi kalau misalkan perbedaannya sangat besar, maka outputnya juga akan berbeda sangat besar. Nah, apabila kita kombinasikan komponen CNN, yaitu convolutional layer dan juga pooling layer, maka akan kita hasilkan proses seperti ini. Ya, jadi misalkan kita memiliki input image dengan besar atau resolusi 28x28, kita gunakan convolutional layer sebesar 5x5, maka kita akan hasilkan feature maps dengan ukuran yang lebih kecil, sesuai dengan ukuran dari convolutional layer. Lalu kita lakukan convolutional layer ya untuk setiap pixelnya ya dengan menggunakan convolutional plus bias plus activation, maka kita akan menghasilkan feature maps ini ya. Lalu kita juga bisa lihat bahwa pada satu titik ini kita memiliki resolution field sebesar 5x5 ya seperti yang sudah kita bahas. Lalu kita lakukan pooling neighborhood-nya menggunakan 2x2, maka kita akan menghasilkan pooled feature maps yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan feature maps. Nah, ini adalah skematik dari model CNN yang pertama, yang paling pertama, yaitu LeNet. Ya, bisa kita lihat, LeNet itu biasanya digunakan untuk melakukan image classification digit, ya, handwritten digit, misalkan di sini ada 6. Jadi arsitekturnya itu sebenarnya adalah gabungan dari convolutional layer ya dengan subsampling, yaitu pooling di sini. Lalu bisa kita lihat di sini ada fully connected neural net di mana tugasnya adalah melakukan klasifikasi gambar, apakah gambarnya itu gambar digit 0 atau sampai digit 9. Jadi ada 10 kelas ya. Jadi bisa dikatakan bahwa yang bagian sini yaitu convolution plus pooling itu sebenarnya adalah bentuk dari feature extraction, dan sedangkan fully connected di sebelah kanan itu sebenarnya adalah bentuk dari classification networks-nya. Ya, jadi bisa bilang di sini adalah feature extraction networks dan ini adalah classification networks. Baik, selanjutnya kita akan membahas topik lain, yaitu komponen-komponen lain yang biasa digunakan di arsitektur CNN. Terima kasih.